Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah masih bisa menghirup udara segar, bisa mengikuti sholat jamaah subuh, dan sekarang mengikuti kajian Islam. Semoga jerih payah Bapak Ibu dicatat oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan Bapak Ibu dunia, di alam barzah hingga di akhirat. Semoga pula langkah Bapak Ibu dari rumah ke masjid, kembali lagi ke rumah, mempermudah Bapak Ibu melangkah ke surga. Hadirin rahimakumullah, kita saat ini berada di 10 hari yang kedua. Berarti sebentar lagi kita akan kemasukan kedatangan 10 hari yang terakhir. Padahal rumusnya khairul umur awakhiruha. Sebaik-baik urusan itu dilihat akhirnya. Kemudian Nabi Muhammad pun bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal itu ditentukan akhirnya. Begitu pula Ramadan ditentukan akhir. Oleh karena itulah maka di pagi hari ini saya sengaja akan mengkaji tentang surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini sebagian ulama mengatakan makiyatun, turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Mengapa? Karena ketika surat Al-Alaq turun, Iqra, orang-orang penasaran kapan sih Iqra itu diturunkan. Ternyata dijawab oleh surat Al-Qadar, inna anjalnahu fi lailatul qadr. Kemudian sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa surat Al-Qadar ini madaniyah, yaitu turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Mengapa kok dikatakan madaniyah? Karena surat Al-Qadar ini berbicara tentang iktikaf di bulan Ramadan. Sedangkan puasa Ramadan baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, sehingga pas itu. Kemudian mana yang lebih kuat? Ya sudah, kita terima saja sebagai tambahan pengetahuan. Kemudian ayat yang terkandung dalam surat Al-Qadar, kalau di mushaf panjenengan 5 ayat, namun ada yang mengatakan 6 ayat. Berarti ada 1 ayat yang dihitung 2. Kemudian yang mengatakan 5 ayat ini adalah ulama-ulama Madinah.
ulama-ulama Basra, ulama-ulama Kufah. Sedangkan yang mengatakan surat Al-Qadar 6 ayat itu ulama Mekah dan ulama Sam. Namun tetap Al-Qadar itu ya isinya itu hanya untuk menentukan ayatnya itu ada yang 5 saja, ada yang 6, tapi tidak mengurangi surat Al-Qadar. Kemudian ayat yang pertama, inna sesungguhnya kami, anjalna telah menurunkan kami, hu kepada Al-Quran, fi lailatul qadri, di malam Qadar. Artinya sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Al-Quran diturunkan. Kemudian para kaum muslimin bingung. Kenyataan di lapangan Nabi Muhammad kedatangan Al-Quran itu tidak hanya malam, siang pun datang, sehingga disebut ayat nahari. Kalau turun di siang hari, kalau turun di malam hari disebut ayat lailiyah, ayat malam hari. Kadang-kadang turun di bulan Ramadan, kadang-kadang turun di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah. Kadang-kadang turun di musim dingin sehingga disebut ayat syitaiyah. Kadang-kadang turun di musim kemarau sehingga disebut ayat soifiyah, sehingga membuat orang bingung itu. Lah gara-gara ada orang penasaran, Al-Quran memberi informasi bahwa Al-Quran diturunkan di satu malam yang disebut malam Qadar, satu bulan yaitu bulan Ramadan, namun kenyataannya kok berbeda. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada sahabat Ibnu Abbas, sahabat yang pakar, yang menjadi ahli menafsirkan Al-Quran, gara-gara doa Nabi ketika Ibnu Abbas masih kecil. Ternyata Ibnu Abbas menjawab, memang Al-Quran itu diturunkan 2 model. Model pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling bawah, yaitu langit pertama. Kemudian dititipkan di Baitul Izzah. Jadi di langit yang ada di atas kita, Pak, itu ada istana, ada masjid yang namanya Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran dari Lauhul Mahfuz dibawa turun oleh Jibril, dikawal oleh seluruh malaikat. Setelah sampai di langit paling bawah, kemudian ditempatkan di Baitul Izzah. Ini dengan keadaan lengkap, mulai dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas, jumlatan wahidah, sekali. Lah setelah Al-Quran berada di Baitul Izzah, di langit yang paling bawah, lalu model turun yang kedua. Apa itu? Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad tadrijian,
secara berangsur-angsur. Mulai dari surat Al-Alaq yang pertama kali turun, kemudian sampai yang paling akhir turun ayat apa Pak? Ada yang mengatakan al-yauma akmaltu. Ayat itu turun di saat Nabi wukuf di Arafah hari Jumat, selesai asar Pak, bersamaan dengan turunnya idza jaa nasrullah. Namun setelah ayat al-yauma akmaltu itu turun, Nabi masih hidup 81 hari. Ternyata setelah itu masih banyak Pak ayat-ayat turun kepada Nabi. Kemudian ketika umur Nabi Muhammad tinggal 9 hari, turunlah ayat yang terakhir, yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin maka sabat wahum la yudlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Lah dari sini akhirnya ulama menggunakan metode thariqatul jam'i digabungkan. Al-yauma akmaltu dianggap ayat yang paling akhir turun tentang hukum, tentang syariat. Sehingga setelah al-yauma akmaltu lakum turun, syariat sudah habis lengkap, tidak ada yang kurang. Hukum wajib sudah ada lengkap, hukum haram sudah lengkap, masalah faraid sudah lengkap. Adapun ayat-ayat tentang targhib menyenang-nyenang, tarhib menakut-nakuti, itu masih banyak turun Pak. Bahkan tataba'ah turunnya itu brol itu. Seperti orang lah mau akhir tahun tapi dana masih banyak, diapakan Pak? brol itu tataba'ah. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia tinggal 9 hari dari usianya, turunlah wattaqu yauman. Dengan demikian, kalau ditanya ayat yang paling akhir turun secara umum adalah wattaqu yauman, surat Baqarah 281. Namun kalau ayat yang paling akhir turun tentang hukum adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Turunnya Al-Alaq sampai wattaqu yauman itu butuh waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kemudian orang-orang gampangnya Pak dilengkapan lah ya, menjadi 23 tahun gitu. Sehingga setelah Nabi Muhammad belajar Al-Quran kepada Allah Ta'ala 23 tahun, akhirnya ilmu Quran Nabi sempurna, ilmu Islam Nabi sempurna. Makanya panjenengan kalau punya anak, agar ilmunya sempurna Pak, panjenengan harus mensekolahkan putra putri panjenengan 23 tahun. Harus sempurna Pak, secara ukuran manusia Pak. Dihitung ya, TK 2 tahun, SD 6 tahun berarti 8, SMP SMA 6 tahun berarti 14 tahun, S1 4 tahun berarti 18 tahun, S2 2 tahun berarti 20, S3 3 tahun berarti 23 kan, berarti anak panjenengan menjadi doktor itu. Kalau sudah doktor, tidak ada orang yang berani mengajar anak panjenengan. Sehingga tinggal apa? Kekreatifan. Kalau banyak karya dikumpulkan, bisa menjadi apa? Profesor. Kalau sudah profesor, rambutnya hilang, botak ya.
karena terlalu banyak ilmu. Nah itulah makanya panjenengan harus punya semangat tinggi mengajarkan menyekolahkan putra putri panjenengan 23 tahun sehingga menjadi putra putri yang tangguh, karena ilmu banyak berarti mudah untuk menghadapi masalah-masalah, baik masalah hidup atau masalah setelah hidup. Kemudian Al-Quran diturunkan dalam satu malam yang sangat amat mulia, Pak. Al-Qadar itu mulia, Pak. Mengapa malam menjadi mulia itu? Itu karena kaitan dengan Al-Quran. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Al-Quran selalu menjadi mulia. Jibril, gara-gara dia sebagai pesuruh Allah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Nabi Muhammad karena diberi Al-Quran oleh Allah, maka Nabi Muhammad pun terangkat namanya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bosnya para nabi, bosnya para rasul. Kemudian Mekah dan Madinah tempat turunnya Al-Quran, maka Mekah dan Madinah terangkat namanya menjadi Haramaini, dua tanah haram, dua tanah mulia. Sampai Nabi Muhammad ketika mau meninggalkan Mekah, Nabi mengatakan, wahai Mekah, kamu adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah, dan aku pun paling cinta kepada kamu. Seandainya aku tidak diusir oleh penduduk Mekah, aku tidak akan sudi keluar dari Mekah. Begitu, Pak. Dan tidak akan sudi meninggalkan Mekah. Sehingga Mekah menjadi terhormat, Madinah menjadi terhormat, karena Mekah dan Madinah tempat turunnya Al-Quran. Al-Quran turun di Mekah 13 tahun, Al-Quran turun di Madinah 10 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah. Kemudian umat yang menerima Al-Quran juga menjadi kuntum khaira ummah. Kalian wahai orang Islam adalah umat terbaik. Karena apa? Punya Al-Quran. Kemudian hari ini pun panjenengan menjadi makhluk terbaik. Karena apa? Nabi Muhammad mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Berarti jam ini, detik ini, panjenengan dicap oleh Nabi Muhammad menjadi manusia terbaik karena mau mengaji Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Maka teruskan, Pak, sampai ajal tiba. Mengapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang ajalnya datang di saat dia mencari ilmu, maka dia akan memperoleh surga, derajat yang seperti derajatnya para nabi di surga. Bayangkan, jenengan tidak menjadi nabi, perjuangan panjenengan tidak seperti nabi, ibadah panjenengan pun tidak seperti nabi, namun karena panjenengan bisa wafat di saat mencari ilmu, panjenengan dapat kedudukan surga setara dengan kedudukan surganya para nabi, surganya para rasul. Alangkah bahagianya panjenengan berada di surga bertetanggan dengan nabi, Pak. Kan luar biasa. Itu bukti hebatnya Al-Quran. Kemudian Ramadan pun menjadi terangkat namanya karena apa?
di dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, kemudian malam di mana Al-Quran diturunkan pun menjadi malam yang hebat sehingga disebut Lailatul Qadar. Begitu. Kemudian diteruskan ayat yang kedua, wama dan apa adro memberitahukan maka kepada engkau ma apa Lailatul Qadri malam Qadar. Pertanyaan Pak, untuk apa? Menarik perhatian, litaswik itu, istifham litaswik, untuk menarik perhatian. Tahukah Anda apa Lailatul Qadar? Malam yang mulia itu. Ternyata jawabannya adalah karena di dalam malam itu Al-Quran turun. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Malam tersebut menjadi malam istimewa karena di dalam malam itu Al-Quran turun. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, khairun min alfi sahrin. Siapa yang ibadah di malam itu maka nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama Pak dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Dan ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat zaman dahulu tidak ada istilah Lailatul Qadar. Zaman Nabi Ibrahim tidak ada Lailatul Qadar, zaman Nabi Nuh tidak ada Lailatul Qadar, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa tidak ada Lailatul Qadar, sedangkan zaman umat Nabi Muhammad ada Lailatul Qadar. Mengapa? Karena kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad pernah Pak duduk seorang diri, sedih, lalu meneteskan air mata. Kira-kira kenapa? Terlilit utang? Atau apa Pak? Kok sampai sedih meneteskan air mata? Ternyata yang membuat Nabi sedih dan meneteskan air mata karena Nabi mengingat orang Bani Israel. Ada yang diberi umur oleh Allah 500 tahun Pak. Umur itu habis hanya untuk ibadah. Saking seriusnya ibadah, kawin saja tidak Pak, gak kober. Seperti Imam Nawawi itu gak kober kawin Pak. Kenapa? Kalau kawin resiko, kasihan istrinya ditinggal terus sama untuk pengajian Pak. Dah daripada membuat hak-hak istri tidak dipenuhi, maka Imam Nawawi pun tidak kawin itu. Lah orang tadi begitu 5 tahun Pak. Sampai ketika usia mau habis, dia ndonga marang Allah agar diwafatkan di saat sujud. Ternyata dikabulkan. Ketika pas genap 500 tahun, dia sholat, di saat sujud sudah tidak bisa bangun lagi. Kemudian Nabi Muhammad pun mengingat ada orang Bani Israel memanggul senjata Pak, menjaga perbatasan negara musuh selama 120 tahun, tidak pernah berganti Pak. Kemudian ada orang yang umurnya 100 tahun, perjuangannya luar biasa. Setelah Nabi Muhammad memperhatikan itu, lalu Nabi melihat nasib umatnya yang hanya diberi umur antara 60 dan 70. Kalau toh ada yang lebih dari 70, qali lama, sedikit benar. Yang banyak apa?
Ya antara 60 dan 70. 60 tahun saja kalau panjenengan pikir Pak ya, untuk kerja Pak, tiap hari berapa jam Pak? 8 jam. Dikalikan 60 tahun berarti menghabiskan umur 20 tahun Pak. Umur 20 tahun habis untuk nyambut gawe. Tidur 6 jam Pak, kali 60 tahun menghabiskan umur 15 tahun Pak. Sholat paling khusyuk berapa menit Pak jenengan Pak? Taruhlah 6 menit Pak ya. Kali 5 hanya 30 tahun 30 menit Pak. Dikalikan 60 tahun hanya menghabiskan umur 1 tahun seperempat Pak. Loh Pak, lagi itu kok kepengen jaluk surga. Jatah sholat dengan jatah makan masih banyak makan Pak. Kalau makan itu sekali makan 20 menit, makan 3 kali 1 jam Pak ya. Kali 60 tahun itu ketemu 2 tahun setengah Pak. Berarti kan masih banyak waktu yang habis untuk makan dibanding dengan sholat. Makanya Nabi Muhammad nangis. Lah ketika Nabi Muhammad menangis itulah Allah menyuruh Jibril turunlah. Tanyai Muhammad ada apa itu. Jibril pun turun. Kemudian Jibril ngomong, ya Muhammad, ma yubakika, apa yang membuat engkau menangis? Akhirnya Nabi Muhammad curhat. Setelah curhatnya selesai, Jibril naik lagi ke atas, lapor kepada Allah, wa huwa a'lam, padahal Allah yang ngerti itu. Itu namanya apa? Bukti orang itu kalau diutus ya wajib membuat laporan ya, walaupun yang mengutus sudah tahu sebelumnya itu. Begitu. Seperti Pak Ahok diperiksa oleh Kejagung ya, menyampaikan banyak hal, ternyata kejaksaan sudah tahu semuanya itu. Apa yang akan dilaporkan, berarti apa? Sama-sama ngertinya tetap. Ya, begitulah. Akhirnya malaikat Jibril disuruh turun kembali untuk memberi informasi. Wahai Nabi Muhammad, Allah sangat ridho kepada kamu dan umatmu. Maka carilah Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin. Sehingga siapapun yang berhasil ketemu Lailatul Qadar 1 kali saja, berarti seolah-olah dia tambah umur 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau ketemu Lailatul Qadar Pak 22 tahun, berarti sudah melebihi umurnya Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh itu manusia terpanjang sekali Pak. Itu kata Ibnu Abbas. Umur Nabi Nuh itu sampai 1780 tahun. Ketika Nabi Nuh berusia 950 tahun Pak, terjadi banjir tofan. Setelah tofan surut, Nabi Nuh masih meneruskan perjuangannya sampai ketika usia 1780 tahun baru meninggal dunia. Bayangkan kalau jenengan tidak menggenjot Lailatul Qadar, jenengan tertinggal jauh dengan umat-umat terdahulu. Maka Nabi Muhammad ngomong, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Wahai umat Islam, carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan lebih khususnya di likuran yang ganjil. Likuran ganjil Pak, jangan hanya ganjilnya toh. Kalau Nabi Muhammad 10 Pak, 10 malam. Mengapa? Karena kadang-kadang orang menentukan awal Ramadan ada yang kurang pas Pak. Kurang pas, sehingga coba kalau jenengan Lailatul Qadar cari yang ganjil 21
panjenengan begadang, 23 begadang, 24 tidur saja, 25 begadang, 26 tidur saja, 27 jenengan begadang, malaikatnya tertawa, Pak, kelejingan itu. Lailatul Qadar sudah turun kemarin, kamu sedang tidur saja, Pak. Apa enggak menyesal, Pak? Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad tidak mau kecolongan, sehingga ambil saja 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Sehingga pada saat itulah Nabi ahyal laila, berjaga sepenuh malam. Kemudian saddal mi'zar, tidak sempat kumpul dengan istri, Pak, walaupun istrinya 9. Mengapa tidak kumpul? Karena orang itu kalau kumpul sama istri, Pak, lemes, Pak, ya. Olahraga yang paling berat adalah bukan badminton, Pak, namun apa? Kumpul karo bojo. Buktinya apa? Habis kumpul langsung sekti tidur. Lah kalau tidur kan tidak bisa mencari Lailatul Qadar. Kemudian Nabi mengisi jeda. Tidak tidur malam Lailatul Qadar itu bukan karena nonton sepak bola Eropa itu, bukan karena main kartu, namun jada, bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam beribadah. Kemudian keluarganya pun ikut dibangunkan agar bisa mencari Lailatul Qadar bersama-sama. Eman, Pak. Sehingga kalau panjenengan ketinggalan Lailatul Qadar, ya nanti resikonya luar biasa. Itulah kelebihan Lailatul Qadar yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, fiha kasirul barokah. Di malam Qadar banyak sekali keberkahan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Furqan, Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 3, inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Berarti Lailatul Qadar itu malam yang betul-betul banyak barokah. Barokah untuk fisik panjenengan, barokah untuk rohani panjenengan, barokah untuk ilmu panjenengan, barokah untuk harta panjenengan, barokah untuk anak cucu panjenengan, semuanya akan memperoleh keberkahan. Kemudian keistimewaan yang keempat, Pak, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam itu para malaikat turun. Pakai tanazzal, Pak, fi'il mudhari', berarti sedang turun dan akan turun itu. Semua malaikat, Pak, yang bertugas waktu itu semuanya disuruh turun, warruhu fiha, dan bosnya malaikat pun ikut turun. Jibril ikut turun, Pak. Ini kan menunjukkan berarti ada sesuatu yang sangat penting gitu. Coba kalau tidak terlalu penting kan cukup menterinya sajalah yang disuruh. Ternyata sekarang para menteri turun datang, presidennya pun datang loh, Pak. Ini kalau tidak karena ada urusan yang sangat gawat, tidak urusan sangat penting, tidak mungkinlah para malaikat turun ke bumi plus bosnya juga ikut turun. Saking banyaknya malaikat yang turun, Pak, yang launal ardha, Pak, bumi menjadi penuh sesak. Makanya betul Lailatul Qadri. Al-Qadri itu artinya apa, Pak? Pertama, kemuliaan. Kedua, adzoiku, kesempitan, sempit. Mengapa malam Qadar disebut malam sempit? Karena terlalu banyak malaikat yang turun di bumi ini. Di lautan dipenuhi malaikat, di daratan dipenuhi malaikat,
di gunung-gunung, di hutan-hutan dipenuhi malaikat, rumah-rumah orang mukmin pun dipenuhi malaikat. Namun ada rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat pada Lailatul Qadar, Pak. Rumah apa itu? Pertama, fihi kalbun, rumah yang di dalamnya ada anjing. Makanya orang Islam tidak perlu meramut anjing walaupun sekedar untuk hiburan ya. Kalau toh terpaksa meramut anjing boleh, tapi untuk menjaga ternak di hutan sana ya, di kebun sana, untuk menjaga harta di kebun sana begitu. Namun jangan di rumah, nanti malaikatnya tidak mau masuk. Rumah lain apa? Jadi awet urip itu. Karena malaikatnya tidak berani masuk. Ingat, yang tidak masuk itu malaikatur rahmah, malaikat yang bagi-bagi rahmat. Adapun malaikatul azab ya seruman-serumun, Pak, tidak takut siapa-siapa itu. Seperti Pak Prabowo yang tidak takut mati, tidak takut siapa-siapa, akan menegakkan, kan? Sama dengan malaikat azab itu. Dia tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada siapapun. Dan termasuk pula rumah yang ada gambar. Lah ini ulama berbeda pendapat, sehingga ada mengatakan rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat gara-gara ada gambar, apabila gambar itu ada unsur penyembahan, Pak. Ada unsur penyembahan. Seperti taruhlah di Bali kan, berapa banyak orang Bali yang punya apa? Patung nggak ya? Lah setiap mau keluar pamitan dulu. Kemudian ketika masuk ya pamitan dulu pakai apa? Tanda-tanda masing-masing kan tuh. Nah, seperti itu. Malaikat tidak mau masuk ke situ. Namun malaikat rahmah. Ini menunjukkan, kemudian pertanyaannya, untuk apa malaikat kok turun semua ke bumi? Pertama apa? Biidzni rabbihim. Karena perintah Allah. Izin Allah artinya apa? Karena perintah Allah. Sedangkan malaikat itu apa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu punya sifat, Pak, tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu siap melaksanakan perintah Allah. Itu hebatnya malaikat, Pak. Makanya coba jangan renungkan, sejak jenengan hidup hingga sekarang berapa tahun, Pak? Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Pernah, Pak, jenengan mendengar malaikat Mikael ditangkap KPK? Pernah? Padahal Mikael kan tiap pagi, Pak, ya, bagi-bagi rezeki loh, Pak. Tapi kok tidak pernah ada kabar di berita TV atau di koran itu. Kemudian Bareskrim menangkap Rokib dan Atid karena apa? Apa namanya? Apa, Pak? Nyanyi loh, Pak. Selingkuh apa itu, Pak? Karena ada cewek telanjang mandi, kan diliput itu oleh Rokib Atid, Pak. Nah, mengapa kok tidak pernah dicubit, diceblek itu, sampai ditangkap oleh polisi? Enggak kan? Enggak ada. Lah itu bukti layak sunawah. Mereka betul-betul tidak pernah durhaka kepada Allah, sehingga apapun yang diperintahkan selalu siap dikerjakan dengan baik. Makanya kalau malam Qadar malaikat diperintah oleh Allah turun, ya mereka pun turun, sampai bosnya pun turun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak, mingkuli amrin. Malaikat turun ke bumi itu apa? Untuk membawakan segala peristiwa yang akan terjadi setahun mendatang, Pak. Sehingga ulama-ulama kita menyimpulkan bahwa takdir manusia itu ada 3, Pak. Ada takdirun amun, takdir secara umum. Takdir secara umum ini sudah ditulis oleh Allah, Pak. Ketika langit belum ada, bumi belum ada, saya dan panjenengan belum ada. Takdir saya sudah ditulis oleh Allah, takdir panjenengan pun sudah ditulis oleh Allah.
Setelah semua takdir itu ditulis oleh Allah, kemudian dimasukkan dalam Lauhul Mahfuz, kemudian diletakkan di atas arsy Allah. Barulah langit diciptakan, bumi diciptakan, pepohonan diciptakan, kemudian baru Nabi Adam diciptakan. Itu namanya takdir am. Kemudian yang kedua, takdirun umriyun, takdir seumur panjenengan, sejak lahir sampai wafat, itu namanya takdir umriyun. Kapan itu? Ketika panjenengan di perut ibu panjenengan, ketika umur 4 bulan. Setelah janin berada di perut ibu 4 bulan, langsung Allah meniupkan ruh untuk panjenengan, kemudian menentukan jenis kelaminnya zakarun am unsa, laki atau perempuan, kemudian ditulis 4 hal. Pertama ajalnya, kedua rezekinya, ketiga pekerjaannya, keempat nasibnya, sakiyun am saidun, nasib celaka atau nasib beruntung. Itu ditulis ketika panjenengan di rahim ibu. Itulah disebut takdir umriyun. Lah kemudian yang ketiga, takdir sanawiyun, Pak. Takdir tahunan. Kapan takdir tahunan itu dibacakan? Ketika Lailatul Qadar, sehingga malaikat-malaikat turun untuk membacakan, Pak, apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Karena dibacakan di Lailatul Qadar, Pak, berarti yang dibacakan adalah saat dari Lailatul Qadar ini sampai nanti sebelum Lailatul Qadar berikutnya. Sehingga orang ini disebut namanya, Pak, akan mengalami penyusutan rezeki. Ada, Pak. Oh, kalau ini akan mengalami peningkatan rezeki. Oh, kalau orang ini akan mengalami sakit selama setahun 5 kali. Semuanya dibacakan, Pak. Makanya jangan tidur, Pak. Nanti jangan tidak dengar informasi apa-apa itu. Karena nasib panjenengan pun disebut, nama panjenengan pun disebut. Makanya Nyonya Loren ngomong, oh, tahun ini banyak artis yang pegatan. Oh, banyak orang gede meninggal dunia. Itu niru gaya apa? Takdir sanawi yang diumumkan oleh malaikat ketika Lailatul Qadar. Itu diantara tugasnya. Kemudian tugas malaikat turun di bumi ketika Lailatul Qadar adalah salamun. Salamun, Pak. Membawa kedamaian, membawa ketentraman. Bahkan yusallimuna alal mu'minin, para malaikat menyampaikan salam kepada panjenengan. Berarti panjenengan yang melek, yang berjaga, Pak, dapat salam dari malaikat. Apa salam, Pak? Mendoakan panjenengan agar panjenengan selamat dari mara bahaya, selamat dari malapetaka, selamat dari hal-hal yang tidak jenengan inginkan. Kan bagus itu ya. Yang dulu siapa, Pak? Malaikat. Malaikat adalah makhluk suci. Malaikat adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah, berdoa untuk panjenengan. Kira-kira mustajab apa mustajab, Pak? Rugi apa rugi kalau tidak sampai dapat salamnya malaikat? Kan begitu. Makanya supaya dapat jenengan harus begadang. Sampai kapan itu? Hatta matla'il fajri, hingga terbit fajar subuh. Batasnya apa? Sampai terbit fajar subuh. Awalnya jam berapa? Ulama pecah, Pak. Ada yang mengatakan mulai turun adalah di waktu asar, naik lagi ketika subuh. Menggunakan dalil apa? Hadis Nabi, yata'aqabuna alaikum malaikatun nahar wa malaikatul lail.
para malaikat yang diberi tugas oleh Allah menjaga manusia itu terbagi dua sif, Pak. Ada sif malam, ada sif siang. Sif malam mereka turun di waktu subuh, kemudian kembali naik ketika asar. Sif siang turun di waktu subuh, naik di waktu asar, loh, Pak. Nabi mengatakan malaikat siang, penjaga siang, malaikat penjaga malam. Ternyata turunnya di waktu asar, naiknya di waktu subuh. Berarti yang dimaksud malam itu ya dari asar. Sehingga jenengan mencari Lailatul Qadar itu jangan dari maghrib saja, namun dari asar sudah siap-siap. Itu madhab yang pertama, Pak. Kemudian madhab yang kedua apa? Yang dimaksud malam itu min ghurubis syamsi ila matla'il fajri, dari tenggelamnya matahari yaitu maghrib ya tiba sampai terbitnya fajar shadiq, itulah yang disebut malam. Lah kalau jenengan sudah tahu turunnya malaikat di malam qadar itu dari matahari tenggelam sampai kepada terbitnya fajar subuh, berarti semua orang Islam pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya porsinya yang beda. Ada yang dapat 10% saja. Mengapa? Karena ikut jamaah maghrib. Akhirnya apa? Hanya dapat Lailatul Qadar jamaah maghribnya saja. Sekali jamaah maghrib nilai pahalanya lebih baik daripada jamaah maghrib berapa tahun, Pak? 83 tahun lebih 4 bulan. Kemudian ada yang ikut maghrib ikut jamaah, isya ikut jamaah, setelah itu langsung begadang sendiri, Pak, tidur saja. Ya sudah, berarti dia hanya dapat 2 porsi Lailatul Qadar itu. Makanya panjenengan kalau sudah tahu jelas seperti itu, maka usahakan banyak-banyaklah berjaga di malam hari. Ngapain? Ya untuk memperbanyak amal. Amal yang bisa jenengan kerjakan banyak, Pak. Pertama, jamaah maghrib, ba'diyah, kemudian isya, kemudian ba'diyah isya, kemudian sholat malam, kemudian zikir. Bayangkan baru mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi sangat dicintai oleh Allah dan berat timbangannya dan berat ketika ditimbang. Itu di luar Lailatul Qadar. Bagaimana kalau itu jenengan ucapkan ketika Lailatul Qadar? Begitu pula bacalah Al-Quran. Kalau panjenengan kok lupa tidak membawa kacamata sehingga tidak kelihatan huruf ya sudah membaca trio kul. Ada trio macan, ada trio kul. Baca kulhu ping 3 sama dengan khatam Al-Quran. Baca kuliah ayyuhal kafirun 4 kali sama dengan khatam Al-Quran. Baca idza zulzilatil ardu 2 kali sama dengan khatam Al-Quran. Sudah. Namun bagi yang diberi anugerah oleh Allah, matanya masih tajam ya, silakan membacalah. Seperti Utsman tiap 1 malam khatam 1 kali, seperti Imam Syafi'i tiap 1 malam khatam sekali, 1 siang khatam sekali, sehingga tiap 1 Ramadan Imam Syafi'i berhasil mengkhatamkan 60 kali. Panjenengan berapa puluh kali, Pak? Dan sekarang sudah tanggal 15, Pak ya. Sudah berapa kali khatam, Pak? Lah kalau belum cepat-cepat, mumpung masih ada kesempatan, lebih-lebih dilanjutkan ketika Lailatul Qadar, nilai bacaan panjenengan khairun min alfi syahrin. Itu yang harus. Kemudian dalam Lailatul Qadar, Pak, panjenengan perlu memperbanyak doa. Mengapa?
Karena malaikat-malaikat yang turun itu yu'amminuna du'aakum, akan mengamini, Pak, doa panjenengan. Akan mengamini doa panjenengan. Bayangkan malaikat membantu. Malaikat makhluk suci. Malaikat makhluk yang dekat dengan Allah. Ketika panjenengan berdoa kepada Allah, malaikat ngomong amin, amin, amin. Artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah doa dia. Ya Allah, kabulkanlah doa dia. Walaupun mestinya doa panjenengan tidak mustajab karena dibantu oleh malaikat, jadi mustajab. Makanya pentingkan, Pak. Minta apa? Ya sudah, minta kebaikan dunia boleh, minta kebaikan akhirat boleh. Namun ketika Nyai Aisyah bertanya kepada Nabi, kalau nanti malam aku ketemu Lailatul Qadar, maka apa yang pantas aku baca, Bi? Nabi Muhammad mengatakan, kuli, baca sajalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan, Nyai Aisyah kawin dengan Nabi, Pak. Sudah sekitar 12 tahun, 13 tahun belum dianugerahi anak. Nabi cerdas pinter, Aisyah cerdas pinter. Coba umpama punya anak kira-kira piye, Pak? Pinternya kan plus-plus ya. Dan belum punya anak. Namun mengapa ketika tanya, kalau aku ketemu Lailatul Qadar, doa apa yang perlu saya aturkan, Bi? Kok Nabi hanya ngomong minta maaf sajalah kepada Allah, tidak ngomong minta anaklah kepada Allah, minta jabatanlah kepada Allah, minta hartalah kepada Allah, namun minta magfirah. Ternyata magfirah itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Karena orang bila menghadap Allah dengan membawa dosa, selama dosa itu tidak dimaafkan oleh Allah, harus ikhlas, mampir neraka dulu. Setelah habis tinggal iman dan amal solehnya, baru keluar pindah ke surga. Jangan mau, Pak, pengalaman? Kan mampir pengalaman kan? Ya, kalau mampir di warung kayak seneng, Pak. Kalau mampir di neraka ya naudzubillah min dzalik lah. Makanya di saat Lailatul Qadar, Pak, perbanyaklah beristighfar kepada Allah, perbanyaklah taubat kepada Allah. Bedanya apa, Pak? Kalau istighfar mohon supaya kesalahan panjenengan ditutupi oleh Allah di dunia, Pak. Sehingga istri saja tidak tahu kesalahan panjenengan, anak tidak tahu kesalahan panjenengan, tetangga tidak tahu, orang tidak tahu. Kenapa? Ditutupi oleh Allah. Besok ketika bangkit, ketika dihisab, semua kesalahan jenengan itu dibuka oleh Allah pribadi, Pak, ya. Kemudian Allah ngomong, Pak, ketika sampean berbuat kesalahan, ketika di dunia saya tutupi sampai semua keluarga tidak tahu, teman tidak tahu, dan sekarang aku ampuni. Itu namanya, Pak, istighfar, Pak. Rugian jenengan, ditutupi di dunia, dimaafkan di akhirat. Itu istighfar. Apa taubat? Arju ilal haq, kembali kepada jalan yang benar. Setelah kesandung dalam kemaksiatan, lalu kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa diambil dari surat Al-Qadar. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.